Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu ragam bahasa dan laras bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang berbeda-beda berdasarkan pemakaiannya, topik, hubungan pembicara, dan media pembicaranya. Sedangkan laras bahasa adalah kesesuaian antar bahasa dengan pembicaranya. Ragam bahasa terdiri dari dua, yaitu ragam bahasa berdasarkan media pengantar dan ragam bahasa berdasarkan situasi dan kondisi. Ragam bahasa berdasarkan media pengantarnya terdiri dari lisan, ragam bahasa lisan, dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan yaitu bahasa yang diucapkan oleh pemakai bahasa. Ragam bahasa lisan terdiri menjadi ragam lisan standar dan ragam lisan non-standar. Ragam lisan standar contohnya adalah pidato, sambutan, atau ceramah. Sedangkan ragam lisan non-standar yaitu percakapan antar teman, percakapan di pasar, atau percakapan non-formal lainnya. Lalu ada ragam tulis. Ragam tulis terbagi menjadi ragam tulis standar dan ragam tulis non-standar. Ragam tulis standar itu contohnya seperti buku, koran, dan majalah. Sedangkan ragam tulis non-standar itu contohnya majalah remaja, iklan, dan poster. Terus ada perbedaan antara ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan itu memerlukan teman bicara, terus tergantung situasi, kondisi, dan waktu, dan tidak harus memperhatikan grammar atau gramatikal. Lalu ragam lisan itu berlangsung cepat, tidak memerlukan alat bantu. Jika ada kesalahan bisa langsung dikoreksi dan dapat dibantu dengan gerak tubuh. Berbeda dengan ragam tulis. Ragam tulis tidak memerlukan teman bicara, tidak tergantung kondisi, terus harus memperhatikan gramatikal penulisan, terus berlangsung lambat, terus memakai alat bantu. Jika ada kesalahan tidak bisa langsung dikoreksi, lalu hanya bisa dibantu dengan tanda baca. Lanjut ke ragam lisan. Ragam bahasa berdasarkan situasi dan pemakaian. Ragam bahasa berdasarkan situasi dan pemakaian terbagi menjadi tiga. Ada ragam formal, ada ragam semi formal, dan ada ragam non formal. Ragam formal itu digunakan saat situasi resmi, mengikuti aturan dan kaidah bahasa yang berlaku. Contoh seperti komunikasi resmi, wacana teknis, pidato presiden, atau pembicaraan di tempat umum. Pembicaraan di tempat umum. Lalu ada ragam semi formal. Ragam semi formal ini tetap mengikuti aturan dan kaidah dalam bahasa yang sudah ditentukan. Namun pada saat-saat tertentu pembicara bisa berbicara secara non formal. Contoh saat pembawa berita membawakan isi berita itu berbicara secara formal, namun setelah membawakan berita dan berbicara kepada penonton, mereka berbicara secara non formal. Itu contoh dari ragam bahasa semi formal. Lalu selanjutnya ada ragam non formal. Ragam bahasa non formal itu cirinya tidak sesuai kaidah, aturan, dan bahasa yang sudah ditentukan. Contoh saat mengobrol dengan teman. Lalu selanjutnya ada laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antar bahasa dan pemakaiannya. Laras bahasa terdiri dari ada beberapa laras bahasa yang akan saya jelaskan, yaitu adalah laras ilmiah. Laras ilmiah adalah laras yang dipakai dalam penulisan ilmiah. Sasarannya jelas, penulisannya jelas, agar pesan dari karya ilmiah tersebut tersampaikan. Ciri dari laras ilmiah adalah bahasanya baku, kalimat efektif, dan selaras antar alinea. Contoh laras ilmiah adalah proposal, karya ilmiah,
laporan kegiatan dan karya tulis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.